Halo kawan fotografi, kembali lagi bersama saya Sigit Setiakusuma dalam Sudut Fotografi. Hari ini saya sedang di suatu tempat gitu ya. Dan kebetulan saya juga lagi hunting nih, lagi hunting foto. Dan untuk pembahasan kali ini atau pemotretan kali ini, saya akan coba untuk berbagi bagaimana memotret model dengan kondisi terik matahari yang sangat keras kayak gitu ya. Nah, kebetulan matahari ini saya lihat menunjukkan di arah jam 12 dan matahari ini tepat di atas kepala kita kayak gitu ya. Jadi bagaimana tips dan triknya, dan karena dalam pemotretan dengan menggunakan cahaya atas ini tentu agak kurang bagus gitu ya. Jadi makanya jarang digunakan untuk pemotretan. Nah, tetapi saya di sini ingin berbagi bagaimana tips dan trik memotret di cahaya yang terik tanpa menggunakan reflektor. Pengen tahu pemotretannya seperti apa? Yuk kita lihat. Lokasinya sangat terik sekali gitu ya. Ini saya sengaja gitu mencari tempat yang luas dan sangat terik karena ini untuk berbagi tips bagaimana memotret di cuaca yang terik. Oke, saya akan mencari blockingan tempat yang terik kayak gitu. Oke, sekarang saya akan coba untuk mencari tempat yang atau sudut yang bagus untuk melakukan proses pemotretan dengan objek model. Sangat terik sekali nih. Oke. Nah, ini ada jaring-jaring gitu ya, besi. Nah, ini saya akan memanfaatkan jaring-jaring ini untuk dijadikan sebuah foreground atau sebuah background. Nah, ini berarti saya akan memanfaatkan dari sisi framingnya atau selektif fokus, bagaimana menseleksi dari titik fokus yang saya akan nanti fokuskan gitu. Nah, ini juga bagus nih. Oke. Oke, cakep. Oke. Saya akan cari nih blockingan yang pas karena cahaya terik ini kita harus bisa melihat lokasi yang pas untuk pemotretannya. Oke. Nah, oke, di sini pas nih. Oke. Bay, sini Bay. Coba duduk sini Bay. Oke. Nah, nggak apa-apa Bay. Ini kemejanya nah gitu. Sip. Oke. Lihat sana Bay, jangan lihat kamera Bay. Oke, sip. Oke. Nah, karena saya nggak bawa reflektor nih. Oke, Ji, sini Ji. Gimana sebenarnya? Oke. Nah, ini kebetulan bawa payung nih asisten saya. Jadi kita memanfaatkan payung. Coba bisa nggak dijadiin reflektor? Oke. Nah, coba kamu duduk sini. Oke. Oke, sip. Nah, oke, sip. Nah, ini agak lumayan ya. Shadow agak sedikit menipis gitu ya. Tadi kan terlalu tebal gitu ya. Nah, ini agak sedikit menipis. Memanfaatkan yang ada aja ya gitu. Nah, brandnya. Sip. Nah, Bayunya sambil pegang ini, oke. Sip. Agak nunduk, Bay. Bay, coba nyerong sini, Bay. Oke, sip. Oke. Oke, tuh, Bay. Coba Bay, lihat sini, lirik dikit, Bay. Oke, sip gitu, up, tahan. Ji, agak bawah, Ji. Oke. Agak sini, Ji, agak sini, Ji. Ish. Sip. Oke, sip, Bay, bagus, Bay. Bay, dangak, Bay. Oke, sip. Nah,
Lihat sana, Bay. Oke, sip. Dangak lagi, Bay, dikit, Bay. Oke, sip. Oke, tahan. Oke, bagus nih. Cakep. Tahan, Bay, tahan. Bagus nih. Dangak, Dek. Oke, sip. Dengan adanya cahaya atas, karena ini kan cahayanya terik gitu dan tepat di jam 12 gitu. Jadi sebenarnya cahaya jam 12 ini tentu agak kurang bagus karena shadow di hidung, shadow di mata ini sangat tebal. Tapi tentu kita sebagai fotografer, bagaimana kita bisa memanfaatkan dan bisa terus memaksimalkan meskipun ini di jam 12 dan cahaya tentunya ada di atas kepala kita. Nah, tentu pose dari model ini kita harus manfaatkan. Bagaimana pose yang bagus sehingga menghasilkan sebuah gambar yang menarik, gitu. Nah, dalam proses pemotretan model dengan cahaya natural ini, selain memanfaatkan sebuah cahaya, tentu kita juga harus bisa mengeksplor dan memanfaatkan sebuah background atau foreground dan komposisi pengambilan gambar. Kita bisa gunakan yaitu high level atau low angle gitu ya. Low angle kita bisa ambil mungkin dari bawah ke atas gitu ya. Duduknya, Bay. Nah, terus nyerong di Bay ke dia. Oke, sip. Nah, udah pura-pura aja terus ngelihat ke sana. Oke, sip. Oke, ini kita memanfaatkan cahaya. Oke. Memanfaatkan cahaya. Meskipun ini cahayanya emang lumayan keras ya. Oke. Kita manfaatkan dari, ternyata ada sedikit cahaya samping dari si objek. Oke, ini menarik gitu. Nah, kita juga bisa memanfaatkan sebuah foreground gitu ya. Oke. Di sini ada foreground dari jaring-jaring, kita bisa manfaatkan. Oke. Bay, lihat sini, Bay. Sip dah. Oke. Oke, sip. Kita juga bisa memanfaatkan sebuah foreground yang nantinya akan menjadi sebuah framing dalam sebuah capturean sebuah foto gitu ya. Dan kita juga bisa mengambil di eye level. Oke. Eye level itu yaitu setara antara kita sebagai fotografer dan objek. Setara. Oke. Mungkin posisi berada di dada gitu ya. Ini eye level terhadap si objek. Oke. Coba ganti lagi ya. Tangannya jangan gitu, Bay. Oke. Lihat sini, Bay. Oke. Nggak agak sini lagi, agak kanan. Oke. Menarik ketika cahaya ini terkena jaring-jaring dari besi ini, kayak gitu ya. Nah, selain itu tadi saya coba untuk low angle dan eye level. Sekarang kita coba untuk high angle. Oke, high angle kita bisa ambil dari atas gitu ya. Coba, Bay, lihat sini, Bay. Oke, lihat sana lagi, Bay. Oke. Agak dangak, Bay. Oke, sip. Nah, 1, 2, 3. High angle. Oke, kita coba lebih atas lagi. Nah, jadi komposisi dari pengambilan gambar kita juga harus explore gitu ya. Karena setiap kita hunting untuk melakukan proses pemotretan, apalagi dengan objek manusia,
kita harus lebih banyak mengeksplor dari sisi komposisi pengambilan gambar, dan kita juga harus berkreatif dalam sebuah pemotretan. Entah itu ketika di lokasi kita menemukan sebuah foreground yang bagus, kita bisa manfaatkan di lokasi ada tempat yang menarik akan dijadikan sebuah framing, itu bisa dimanfaatkan, terus explore dalam pemotretan apapun gitu ya. Nah, kita akan ganti lokasi. Oke. Bay, sini Bay. Coba berdiri Bay, diri Bay. Sing. Kayak dia. Coba masuk deh. Masuk ke belakang. Nah, oke, coba. Bentar. Ulah pakai. Maju deh Bay, baju. Oke. Nah, karena ini cahaya sangat terik ya, saya juga tidak membawa reflektor. Jadi solusinya apa? Ketika kita memotret cahaya yang terik, kita harus tahu tempat juga yang aman untuk pemotretan. Dan ketika cahaya terik dan harus memaksakan pemotretan, berarti kita harus mengatur objek. Bagaimana cahaya masuk ke dalam objek itu menarik, kayak gitu ya. Oke, saya di sini menempatkan model dengan duduk gitu ya, karena ini cahaya terik di arah jam 12 gitu ya. Jadi bagaimana kita melihat sisi menariknya, mungkin pose dari model ini mungkin agak dangak sehingga face atau wajahnya terlihat sangat jelas untuk terkena cahaya. Oke, coba ya Bay, lihat sini Bay. Oke, Bayu agak dangak, agak ke atas. Oke, sip. Nah, agak ke kiri lagi. Oke. Nah, oke, Bay, coba buka kacamatanya, Bay. Oke, nah, sip. Osji, hey. Shh. Oke, nah. Coba Bay, berdiri Bay. Berdiri, terus ngelende lah ya, ketihang. Oke, sip. Nah gitu, santai aja Bay. Set, sambil, nah nggak apa-apa, kacamatanya dipegang, terus tangannya ke saku. Oke, sip. Nah, kakinya Bay, mungkin agak ditekuk. Oke, sip. Nah gitu, sip. Nah ini bagus nih. Oke, kita lihat bisa memanfaatkan sebuah cahaya. Nah ini dari sisi mukanya ini terkena cahaya, tapi badannya ini sedikit terkena cahaya. Jadi kita memanfaatkan dari bayangan-bayangan yang ada di sekitar. Sebenarnya dari tiang listrik dia ada bayangan terkena objek, tetapi muka si objek terkena cahaya. Itu menarik sekali. Oke, kawan fotografi, itu tadi proses pemotretan bagaimana saya memotret objek model dengan cahaya yang sangat terik. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat bagi pencinta fotografi yang senang untuk memotret model di cahaya yang terik gitu ya. Mungkin pemotretan cahaya terik ini banyak alternatif yang bisa kawan fotografi lakukan ketika pemotretan. Kalian lakukan atau gunakan sebuah reflektor yang akan memantulkan sebuah cahaya dari atas, akhirnya dipantulkan dari bawah dan cahaya akan sedikit rata kayak gitu ya. Tapi tadi saya coba mengeksplor, saya tidak menggunakan reflektor, hanya beberapa yang saya gunakan itu pun penggunaan dari payung. Jadi itu. Nah, semoga video ini bisa bermanfaat bagi pencinta fotografi. Enjoy kontennya. Salam sudut fotografi.